Yang penting mah pengajian ini jangan sampai libur, ya. Yang penting setor muka, ya. Jadi karena talabul ilmi fardhatun itu bahasanya fa'ilatun lil mubalaghah, artinya sangat fardu sekali, sangat penting sekali. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qada wa qadar. Qada dan qadar ini supaya mudah ditangkap, ya. Zaman Pak Harto itu ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itu qada. Nah, kalau sudah mulai pelaksanaan itu namanya pelita, pembangunan 5 tahun. Jadi qada itu masih dalam perencanaan, kalau qadar itu sudah pelaksanaan. Jadi kita ini oleh Allah direncanakan jauh-jauh hari dan dilaksanakan sekarang ini, ya. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Apapun yang menimpa, berbagai macam musibah di bumi ini dan juga musibah yang menimpa dirimu, itu tidak lain kecuali sudah termaktub dalam kitab sebelum itu, sebelum kami laksanakan. Zaffal qalamu, pena sudah kering. Wa rufi'atis suhufu, dan kitab-kitab sudah diangkat. Artinya selesai, udah lewat. Qudiyal amru, segala urusan sudah dilaksanakan. Kutibat al-maqadiru, segala macam tikiran, takaran, segala macam takaran dan ukuran sudah dituliskan. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana, katakan tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah tertulis, ya, apa yang telah dituliskan oleh Allah buat kami. Ma asabaka lam yakun liyukhtiaka, apa yang menimpa dirimu itu bukan untuk mempersalahkan kamu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apapun yang kesalahan yang kau lakukan itu bukan sebagai musibah atas diri kamu. Inna hadhil aqidah idza rasakhat fi nafsika, apabila sudah mapan di dalam hati jiwamu, wa qarrat fi dhamirika, dan sudah kokoh di dalam hati sanubarimu, saratil baliyah atiyatan, maka musibah yang kau hadapi adalah sebagai anugerah. Musibah yang menimpa dirimu menjadi anugerah Tuhan. Nanti kita terangkan. Wal mihnatu minhatan, ujian menjadi pemberian, menjadi reward. Wa kullul waqa'i jawais, semua peristiwa adalah penganugerahan, hadiah-hadiah. Wa ausimah, dan bintang-bintang penghargaan. Wa ma yuridillahu bihi khairan, ya, dan apapun yang dikehendaki Allah untuk satu kebaikan, yusib minhu pasyak, atau kejahatan-kejahatan, khairihi wa syarihi minallah, baik dan buruk semuanya dari Allah. Saya ingin koreksi ini. Kalau kita secara harfiah meyakini macam ini, kita akan terpaksa menurut Allah tidak baik. Allah buruk.
baik dan buruk, apapun yang terjadi, maupun yang baik maupun yang buruk, itu semuanya dari Allah. Ini baik dan buruk dari Allah tuh menurut persepsi manusia yang menerima qada dan qadar. Kitanya dagang, pengennya untung kan, tiba-tiba rugi. Baik atau buruk? Buruk. Dari Allah juga. Kalau untung, baik. Dari mana? Juga. Bukan seperti itu. Kita jangan menuduh Allah tidak baik dong. Jadi baik dan buruk itu menurut perspektif kita sebagai manusia, yang sesuai dengan keinginan kita itulah yang baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita itulah yang buruk. Kalau Allah semuanya baik, nggak ada Allah punya sifat buruk. Allah punya sifat yang baik, yang nggak ada. Dari sifat buruk itu bukan sifatnya Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya itu adalah dari Allah semuanya menurut persepsi kita. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah untuk meyakinkan orang yang beragama, khususnya agama Islam, bahwa ada qada dan qadar. Saya mengalami banyak kesulitan untuk masukkan ke dalam otaknya itu. Rasionalitasnya bagaimana? Ya karena bagaimana Allah menentukan kita segala-galanya. Jatuhnya kita, bangunnya kita, makannya kita, buang hajatnya kita, sakitnya kita. Semuanya bukan oleh Allah. Nah, muncullah dari persengketaan rasionalitas ini ada namanya golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok rasional yang menolak qada dan qadar. Ya, kita masuk ke ini dulu. Kenapa menolak? Karena mereka berbicara begini. Kalau nasib baik kita, nasib buruk kita, iman kita, kekufuran kita, kemaksiatan kita, ketaatan kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Lalu apa artinya Allah menyuruh kita beriman? Kalau Allah sudah menentukan kita kafir. Bagaimana Allah menyuruh kita belajar? Kalau Allah sudah menentukan kamu bodoh. Apa artinya kamu usaha? Ya, ingin berkecukupan dalam hidup dunia. Tapi Allah sudah menentukan kamu miskin. Apakah seperti itu? Kita pendekatan secara rasional dulu. Maka kelompok Mu'tazilah ini mengatakan bahwa qada dan qadar tidak demikian. Manusia diberikan kewenangan, berikan kebebasan berikhtiar untuk berusaha supaya kaya,